Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sekalian, santriwan dan santriwati Sumatren SMA Negeri 1 Anjatan yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah izinkan Bapak untuk sama-sama kita menimba ilmu. Dalam hal ini insya Allah kita akan mengambil ilmu dari sanubari sejarah yang ada di masa lalu, khususnya lagi insya Allah terkait mengenai kisah para nabi dan rasul. Namun tidak akan semua nabi dan rasul diceritakan dalam kesempatan kali ini. Hanya ada satu orang nabi, seorang rasul, rasul. Beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang cukup getir, yang cukup pahit, yang sangat pahit. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang akan diceritakan. Karena bagaimanapun Al-Quran mengajarkan hud minat tarikh ibrah. Ambillah dari sejarah itu sesuatu yang berharga. Ambillah dari sejarah itu hikmah di dalamnya. Nah, insya Allah Anda sekalian, santriwati, santriwan, santriwati seluruhnya, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengkaji kisah dari Nabi Ayub alaihi salam. Mungkin ada yang tahu ya apa yang Allah uji terhadap Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub alaihi salam, beliau diuji dengan yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub itu ada yang menyebutkan beliau sakit, sakit kulit. Beliau sakit penyakit yang yang terkaitnya dengan kulit. Tetapi wallahu a'lam, apa yang disebutkan oleh baginda Nabi, sakitnya Nabi Ayub belum pernah dirasakan oleh seorang siapapun sebelum Nabi Ayub, dan tidak akan pernah dirasakan oleh siapapun setelah Nabi Ayub. Berarti hal ini menegaskan bahwasanya sakit seperti Nabi Ayub ini hanya dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Tidak ada sakit yang paling parah selain sakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Ayub alaihi salam memiliki istri yang disebut dalam sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, disebut namanya adalah Siti Rahmah. Sehingga ada salah satu kebiasaan ketika kita menghadiri acara pernikahan, kita mendoakan kedua mempelai, ya Allah mudah-mudahan kedua mempelai ini seperti Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Karena Nabi Ayub dan Siti Rahmah ini kisah cinta beliau berdua tidak kalah romantis dengan kisah cinta apapun. Jadi Nabi Ayub ini dengan Siti Rahmah, sebelum Nabi Ayub ditimpa sakit, Nabi Ayub hidup berkecukupan. Nabi Ayub memiliki banyak aset, mulai dari perkebunan kurma, perkebunan gandum, perkebunan kismis, perkebunan zaitun. Kemudian Nabi Ayub, aset lainnya yang dimiliki oleh Nabi Ayub, kekayaan lainnya berupa hewan ternak, baik itu unta, baik itu kambing, domba, dan seterusnya. Nah, Nabi Ayub hidup berkecukupan. Tapi satu ketika beliau juga, beliau juga Nabi Ayub dengan Siti Rahmah juga, beliau dikaruniai 12 orang anak. Nah, beliau dikaruniai 12 orang anak. Nah, namun singkat cerita, satu hari
Allah menguji Nabi Ayub beserta keluarganya dalam 3 hari. Di hari yang pertama, tiba-tiba seluruh aset kekayaannya Nabi Ayub, seluruh hewan ternaknya tanpa ada sebab khusus mati seluruhnya. Kemudian seluruh ladang gandumnya, ladang kurmanya, ladang kismisnya, zaitunnya, buah tinnya, itu tidak ada satupun yang bisa dipetik. Nabi Ayub secara kenyataan itu mengalami kerugian berupa harta. Seluruhnya tidak ada yang tersisa, baik hewan ternak maupun perkebunan. Nah, kemudian yang kedua, hari yang kedua, Nabi Ayub diuji dengan kehilangan ke-12 orang anaknya. Mati, wafat satu persatu wafat, dan dalam tempo sehari. Nabi Ayub itu adalah ujian hari keduanya Nabi Ayub. Kemudian di hari yang ketiga, begitu Nabi Ayub bangun hendak melaksanakan sholat malam, Nabi Ayub merasakan sakit yang oleh baginda Nabi dituturkan sakitnya Nabi Ayub belum pernah ada seorang pun yang merasakan, dan tidak akan pernah ada seorang pun yang merasakan setelah Nabi Ayub. Begitu ditimpa sakit Nabi Ayub, sakit yang bisa dibilang sakitnya Nabi Ayub ini adalah sakit paling parah sepanjang sejarah manusia. Nah, tapi di sini Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 83, ketika Nabi Ayub diuji dengan ujian sakit, dengan ujian kehilangan seluruh hartanya, dengan ujian kehilangan seluruh anak-anaknya, Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Rabbi anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa sakit, padahal Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kisah Nabi Ayub ini dijelaskan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Ayub ketika ditimpa sakit ini, beliau mengadu kepada Allah, Rabbi anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sekarang aku tengah sakit. Mau siapa yang menyembuhkanku kalau bukan Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya di sini Nabi Ayub alaihi salam, ketika beliau ditimpa sakit, beliau kemudian menggantungkan segala harapannya, menggantungkan hajatnya. Beliau lantas berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini sakit, siapa lagi yang menyembuhkan kalau bukan Engkau. Nah, ini adalah sesuatu yang patut kita contoh, ini adalah sesuatu yang harus kita contoh. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, hal pertama yang harus kita ingat itu adalah Allah. Karena sesungguhnya manusia itu tidak memiliki daya dan upaya kalau bukan karena Allah. Atau bisa dibilang dengan bahasa lain, dengan sedikit caption, we are nothing, Allah is everything. Kita mah nggak bisa apa-apa, Allah adalah segalanya. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, mengadulah kepada Allah, curhat dulu kepada Allah. Kalau bahasa anak mudanya, curhat dulu kepada Allah, ngejapri kepada Allah sebelum ngasih tahu ke yang lain. Nah, ini adalah satu pelajaran penting, Anda sekalian. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ayo
kita sama-sama koneksikan, relasikan hati kita dengan Allah. Apapun yang kita alami, kita langsung ngejapi ke Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dan insya Allah berdoa kepada Allah sesungguhnya tidak akan pernah kecewa, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari kisahnya Nabi Ayub alaihi salam, karena ketika kita sudah bergantung kepada Allah, kita berpasrah kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, seperti lanjutan dari kisah Nabi Ayub selanjutnya, yaitu di ayat 84-nya, kami kabulkan doanya Nabi Ayub, kami lenyapkan penyakitnya, dan kami kembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi orang yang menyembah kami. Nah, hal itu menandakan bahwasanya ketika kita ditimpa apapun, kita bergantung kepada Allah, kita memasrahkan diri kepada Allah, kita curhatnya hanya kepada Allah, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu saja Nanda sekalian, santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.